Salam Merdeka Belajar. Bersama saya kelas Ibu Tio. Nama saya Rohani Marida Sitio, kelas 1 SD di SD Negeri 1222352 Pematang Siantar. Latar belakang saya melakukan praktik baik adalah adanya kurikulum baru dan sekolah saya memilih mandiri belajar, sedangkan bukunya masih pakai buku lama atau kurikulum yang masih berlaku di sekolah saya. Nah, aku harus bagaimana? Sungguh resah saya ini. Latar belakangnya lagi, tujuan pelajaran harus tercapai dengan konsep merdeka belajar. Untuk tema 1 diriku kelas 1 subtema 3 halaman 100 ada topik finger painting dengan cat air. Wah, muridku harus beli cat lagi. Bagaimana ini? Sedangkan orang tua murid saya tergolong ekonomi lemah karena dampak dari corona yang tahun lalu. Latar belakang ini yang harus saya buat solusinya. Namun sebagai guru saya harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap materi yang harus sampai, terhadap profil pelajar Pancasila, terhadap fokus pembelajaran kepada murid. Merdeka belajar bagi saya itu adalah merdeka berpikir. Semua ini saya pahami di platform Merdeka Mengajar yang telah disediakan oleh Kemendikbud. Semua itu saya tuntaskan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dalam suatu waktu pembelajaran terdapat beberapa keahlian atau terdapat beberapa tujuan yang akan dicapai dari potensi minat, bakat, sifat, maupun pengetahuan. Ini yang saya terapkan di kelas saya untuk mencapai setiap apa yang saya inginkan. Pembelajaran diferensiasi yang saya tempuh di kelas saya untuk topik finger painting, melukis dengan jari menggunakan olahan cairan tumbuhan di sekitar tanpa beli. Dalam P5 ada mandiri, bernalar, kritis, kebinekaan global, matematika, perhitungan, IPA bagian tumbuhan, IPS yaitu irit bagian keuangan, bahasa Indonesia nama-nama jari, bebas COVID, dan lain-lain. Langkah yang pertama, saya menyuruh siswa untuk memetik tumbuhan yang berwarna di taman belakang sekolah. Saya juga mengawasi mereka agar mereka tidak memberikan atau mengambil sesuatu yang tidak diperlukan seperti tumbuh-tumbuhan yang berduri, tumbuhan yang gatal, dan saya selalu mengawasi mereka supaya anak didik saya terhindar dari setiap yang bisa menghalangi mereka dalam menuntaskan tujuan pembelajaran. Setiap kali anak didik saya memetik tumbuhan itu, dia akan mengatakan ini akan menghasilkan warna ini. Anak didik saya selalu luar biasa dan sangat riang. Mereka mengambil setiap warna yang ada. Mereka mengambil secara mandiri, namun tetap bisa bersama-sama apabila ada yang kesulitan. Anak kelas 1 adalah anak yang polos. Mereka mengambil semua tumbuhan yang mereka lihat, namun pengawasan yang harus saya berikan bertuju kepada mereka supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setiap anak mengambil beberapa warna. Ada warna merah, kuning, hijau, coklat, hitam, bahkan ada yang
berwarna-warni selain dari yang saya sebutkan tadi. Anak didik saya sangat antusias untuk memberikan yang terbaik buat warna-warni dan ditemukannya setiap warna. Setelah itu kami kembali ke kelas dan mengumpulkan dan menjumlah warna yang ditemukan oleh setiap anak, sehingga pengetahuan berhitungnya meningkat. Nah, anak didik saya, kami berikan semangat yang sangat luar biasa. Nah, kita lihat di dalam video ini, anak didik saya merasa riang karena bisa menemukan tumbuh-tumbuhan dengan mandiri dan begitu banyak jumlah yang mereka temukan. Sesekali saya ajak mereka berfoto supaya bisa menjadi dokumentasi untuk karya praktik baik ini. Siswa saya memang jumlahnya sedikit, tapi mereka sangat luar biasa. Setelah itu, kami berbagi menentukan warna kesukaan. Apabila dia memiliki warna merah, maka semua tumbuh-tumbuhan yang kami kumpulkan diberikan kepada siswa yang menyukai warna merah. Demikian juga kepada siswa yang menyukai warna kuning, kami akan memberikan semua tumbuhan yang berwarna kuning kepadanya. Mereka mengambilnya atau memetiknya dari ranting-rantingnya, sehingga mereka mengenal mana ranting, mana daunnya. Nah, pembelajaran seperti ini bisa kita temukan untuk pembelajaran IPA. Anak didik semakin mengenal tumbuhan. Selanjutnya, anak didik saya akan menimbang mana yang paling banyak atau mana paling sedikit dari jumlah tumbuh-tumbuhan yang telah dikumpulkannya. Nah, setelah digabungkan warnanya, mereka akan melihat, wah ternyata tumbuhan yang kita kumpulkan sudah sebanyak ini, sehingga mereka merasa senang. Disinilah kelihatan anak didik akan berbagi dengan ikhlas. Dalam selanjutnya kegiatannya, saya akan menerima pertanyaan dari murid, masukan. Ketika anak didik akan memberikan pendapat, ini harus kita apakan, tumbuhan ini harus bagaimana. Dan saya juga sesekali memberikan pertanyaan pemantik kepada mereka. Bagaimana kalau tumbuhan itu dicampur dengan tumbuhan yang lain? Apa yang akan terjadi? Mereka juga antusias memberikan pendapat-pendapat. Dari sini, saya berharap anak didik saya bisa memecahkan masalah dalam kehidupannya setiap hari. Nah, meskipun kotor kelas saya tidak perlu khawatir karena setelah ini kami akan mengadakan bersih-bersih sehingga kemandirian akan tetap terjaga dalam pribadi anak. Kegiatan selanjutnya, kami mengolah tumbuhan berwarna menjadi cairan cat dengan alat dan bahan-bahan yang telah kami sediakan seperti batu, wadah, lantai keramik, air. Nah, pada saat ini kegiatan ini seperti permainan tradisional zaman dahulu, yaitu menumbuk tumbuhan atau masak-masakan. Ini sangat luar biasa, bukan? Nah, ketika mereka memeras sendiri tumbuhan yang diolahnya, maka inilah yang akan terjadi. Dengan bangganya anak didik memperlihatkan warna-warna yang telah diolah mereka sendiri. Wah, sungguh luar biasa anak kelas 1. Mereka sudah bisa menghasilkan karya. Tapi belum sampai di sini. Mereka akan berkarya lebih banyak lagi. Praktik baik ini
tetap kita laksanakan. Apa yang akan terjadi? Nah, selanjutnya anak didik akan melaksanakan pinjer painting dengan olahan cairan tadi dengan menghitung jari dan nama jarinya. Ada 5 jari, dilengkapi dengan jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Semua nama jari itu akan dilengketkan ya. Semua bagian dari jari itu khususnya dasarnya akan dilengketkan di atas wadah dan diangkat pelan untuk dilengketkan ke kertas. Nah, terjadilah pinjer painting. Setiap anak melaksanakannya, sehingga mereka secara mandiri dan hati-hati melaksanakan kreativitas. Kegiatan selanjutnya adalah menjemur hasil pinjer painting. Dengan menjumlah hasil pinjer painting, kami juga menghitung berapa jumlah jari yang ada di sana. Wah, hebat bukan? Anak-anak kelas 1 bisa menjumlahkan jumlah jari tersebut. Sambil mengeringkan, kami bisa berhitung. Ternyata tidak sadar, dalam tempo 10 menit, gambar atau pinjer painting yang telah kami buat sudah mengering. Setelah itu, kami memberikan kreativitas kembali. Mereka memberikan karya bebas selain pinjer painting. Nah, kreativitasnya hebat bukan? Wah, mereka ada gambar kupu-kupu, ada yang gambar robot, dan warna-warninya saling berbagi, saling memberi. Di sini dibutuhkan sifat yang rela dan berkebinekaan. Nah, setelah itu, karya itu kami lengketkan di dinding kelas. Nah, kegiatan selanjutnya melatih kemandirian mereka dan kebersihan, yaitu mencuci wadah sendiri. Setiap anak harus mencuci wadah sendiri, dan setiap anak juga harus membersihkan tempat tumbukan yang tadi untuk mengolah tumbuh-tumbuhan. Apabila mereka telah membersihkannya, maka saya akan mengecek kebersihan setiap wadah yang telah dikerjakan, sehingga tidak ada kotoran yang menempel. Tidak lupa mereka menggunakan sabun. Kegiatan selanjutnya, setelah semua kebersihan kelas dan wadah selesai, maka kegiatan yang terakhir adalah saya mengajarkan kepada mereka 6 langkah cuci tangan, sehingga bekas-bekas tumbuhan warna yang telah lengket di tangan mereka atau ada yang di wajah mereka, nah kita bersihkan terlebih dahulu, terutama 6 langkah untuk cuci tangan. Ini bisa juga kita ajarkan supaya kita terbebas dari COVID atau penyakit berbahaya lainnya. Nah, sungguh hebat bukan anak kelas 1 bisa melakukan pembelajaran semua sekaligus. Inilah pembelajaran berdiferensiasi yang saya laksanakan di kelas. Wah, hebat luar biasa umpan balik dari anak didik saya. Ada Karel, ada Valentino, dan ada Kennedy. Terima kasih anak kelas 1. Tetap belajar bersama Ibu Tio. Ayo kita belajar. Ayo kita belajar. Teruslah belajar, merdeka belajar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Selamat. Sampai ketemu lagi.